Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajarannya tentang maqasid syariah. Temanya adalah, judulnya hari ini, pandangan ulama tentang maqasid syariah. Ya, apa pandangan ulama tentang maqasid syariah? Ada dua peran ulama dalam mengembangkan maqasid syariah. Yang pertama adalah ulama yang menyertakan maqasid syariah dalam setiap hukum. Ini ulama padahal nama biasa ya. Dalam fase ini ulama menjelaskan setiap hukum dengan maqasidnya. Di antaranya Tirmizi, Al-Maturidi, Al-Baqilani. Jadi Tirmizi ini lahir sekitar tahun 250 Hijriah. Berarti di sana sudah ada maqasid syariah. Terus dijelaskan juga yang kedua yang lebih lagi adalah menjelaskan teori maqasid syariah secara mendetail dalam fase mendetail. Jadi ini hanya menyertakan maqasid dalam setiap hukum yang dibuat. Hukum agama misalnya potong tangan, maqasidnya adalah supaya tidak mencuri lagi, menjaga harta gitu. Kalau ini menjelaskan maksudnya secara mendetail kenapa harus ini potong tangan semacam. Jadi lebih teorinya lebih mantap lagi nih yang kedua ini. Dia lebih lanjut lagi. Tapi ini kan sudah tahun 478. Kalau ini kan sekitar 250-an Hijriah. Menjelaskan terus dalam fase ini ulama sudah memberikan konsep maqasid, diantaranya adalah Imam Haramain. Jadi mereka sudah memberikan konsep gini cara mengambil maqasid, cara mengetahui maqasid. Itu lebih mendalam lagi. Ini peran ulama ini berjenjang ya. Diawali oleh menyertakan hukum, kemudian menceritakan maqasid secara mendetail. Lanjut. Aliran pemikiran dalam maqasid syariah. Pelajarannya. Al-Ghazali, Ar-Raisuni, Yusuf Qaradawi menjelaskan ada 3 aliran dalam maqasid syariah. Yang pertama Al-Zahiriyah. Karakteristiknya dapat dikenal dari 3 hal, yaitu memahami nas secara tekstual. Jadi Zahiriyah itu aliran dalam maqasid ya disebut pertama Zahiriyah, memahami nas secara teks. Jadi apa adanya begitu, ya begitu, tidak dijelaskan lagi. Itu namanya Zahiriyah. Cenderung memilih pendapat yang berat. Pendapat yang paling berat itu dipilih. Mengabaikan etika berpendapat. Jadi nggak ada etika berpendapat di situ. Ya, Al-Quran menjelaskan begitu ya begitu, hadis menjelaskan begitu. Jadi istilahnya di sini kalau ada maqasidnya ya ada, kalau nggak ada maksudnya jangan dicari itu maksudnya. Dan dia adalah pendapat Zahiri. Zahiri itu artinya tekstual ya. Zahiriyah, zahirnya saja. Kan lawan dari zahiriyah itu batinnya. Jadi zahir yang teks yang tertulis itu saja itu. Jadi tidak mencari maqasid lagi. Lanjut. Kemudian yang kedua, ini pendapat yang tanpa batas ya, disebut dengan ittija at-taqwili. Pendapat yang tanpa batas atau mencari maqasidnya mengada-ada, seperti mengada-ada ya. Tidak relevan lagi dengan ayat atau hadis yang dikemukakan. Jadi mengada-ada. Karakteristiknya adalah mendahulukan logika daripada wahyu. Pendapat ini bertentangan dengan 2 hal ya. Berapapun cerdas akal setiap. Jadi pertama itu ya, 2 hal harusnya di bawah ini. Berapapun cerdasnya akal setiap manusia harus dapat membimbing wahyu. Jadi kalau tidak tanpa wahyu, akal didahulukan bahaya juga. Kemudian menurut persepsinya bahwa nas bisa saja bertentangan dengan maslahah. Ini bahaya ini ittija ta'wili. Biasanya orang-orang Mu'tazilah yang pakai ini. Orang Mu'tazilah yang mengandalkan akal terlalu luar biasa. Terus yang kedua, adalah Umar bin Khattab telah melanggar nas atas dasar kepentingan maslahah, katanya gitu. Tentunya dalam penundaan memberikan berbagai zakat kepada mu'allaf. Umar beralasan bahwa mu'allaf yang sudah kuat keimanannya tidak perlu lagi dapat bagian dari dan Umar tidak memotong tangan pencuri ketika ini yang pertama itu ya. Jadi mu'allaf itu ditunda, tidak dikasih sama Umar bin Khattab, malahan tidak dikasih.
Padahal di dalam Al-Quran kan mu'alaf itu dapat zakat. Ini kan berarti dia mendahulukan akal daripada ini. Padahal ini salah sebenarnya ini. Ya, Umar itu bukan menentang ayat Al-Quran, tapi Umar itu melihat situasi dan kondisi. Situasinya adalah bahwa mu'alaf ketika itu sudah kaya-kaya, jadi nggak perlu lagi dikasih zakat. Tapi sementara mu'alaf yang miskin itulah yang dikasih zakat. Itu makanya Umar tidak ngasih zakat. Nah, itulah penyebabnya. Jadi dia menganggap bahwa ini adalah kesalahan Umar, mendahulukan akalnya daripada wahyu gitu. Padahal sebenarnya bukan gitu. Umar itu melihat situasinya begitu gitu kan. Jadi bukan, tetap aja Umar paham bahwa Al-Qur'an mu'alaf itu dapat zakat, tapi kondisinya tidak bagus ya. Di kondisinya orang mu'alaf pada kaya gitu, dia nggak perlu lagi kasih zakat. Yang kedua, Umar tidak memotong tangan pencuri pada masa panceklik. Iyalah, karena pada masa panceklik bagaimana cara memotong tangan orang gitu. Tidak menghukum orang yang sedang tidak mencuri kepada makannya untuk makan, bukan untuk memperkaya diri. Sementara kan mencuri itu kan memperkaya diri. Orang yang potong tangan itu mencurinya, kalau dia mencuri sekitar 85 gram gitu, sama dengan senisab, baru dipotong tangan. Kalau mencuri hanya 10.000, 20.000, nah itu enggak dipotong tangan. Kemudian ini yang bagus ya, pemikiran moderat atau wasitiyah dapat dipahami dengan ciri sebagai berikut. Menggali maqasid sebelum menggali hukum. Jadi menggali maqasid dulu, tujuan Allah apa ya kira-kira ya gitu. Baru setelah itu ditetapkan hukum. Yang kedua, memahami nas berdasarkan kitab yang turun dan sebab kita menangina berdasarkan sebab turunnya. Jadi nas turunnya apa? Nah, ini kan mengantarkan kepada maqasid ini. Turunnya tujuan. Kemudian yang ketiga, memilah antara maqasid dengan wasilah. Jadi maqasid dengan wasilah itu dipilah. Ini maqasidnya apa, wasilahnya apa. Contoh misalnya perintah bergegas ke masjid di hari Jumat gitu kan. Tujuannya itu bukan maqasidnya, bukan maqasid untuk cepat pergi ke masjid itu. Itu adalah wasilah. Maqasidnya adalah mengingat Allah. Jadi mengingat Allah. Jadi bukan datang ke masjid habis itu duduk diam-diam aja atau main-main aja gitu, enggak, tapi mengingat Allah. Jadi walaupun orang enggak datang ke masjid itu, tapi dia ingat Allah dari Jumat, lebih baik daripada orang yang duluan datang ke masjid tapi habis itu dia main-main di masjid. Gitu. Jadi wasilahnya adalah berjalan ke masjid, sementara maqasidnya itu disuruh Allah dalam Al-Quran itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marbot yang tinggal di masjid tidak perlu bergegas ke masjid ya, tapi harus segera mengingat Allah aja, karena dia sudah sampai di masjid kan. Ya, jadi mengingat Allah itu yang penting dari Jumat itu, bukan datang itu adalah wasilah atau jalan. Sementara tujuannya Allah menyuruh ayat itu, menurunkan ayat ini adalah bukan bergegas sebenarnya, tapi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memadukan antara konstan dan fleksibel. Jadi kalau ada yang qat'i ayatnya, mana yang fleksibel. Fleksibel itu mana yang tetap dan mana yang tidak tetap, dipadukan, dilihat-lihat gitu. Memilah antara ibadah dan muamalah. Jadi kalau ibadah tidak bisa dicari maqasidnya, akan susah itu. Itu muamalah agak gampang dicari maqasidnya. Begitu. Pandangan ulama tentang taklil, cari illat. Pandangan ulama tentang, jadi perbedaan illat dengan maqasid kelihatan di sini. Pandangan ulama tentang maqasid syariah adalah sebuah dari taklil. Jadi berasal dari taklil, mencari illat, baru dapat maqasid. Contohnya hukum khamar itu misalnya haram, illatnya memabukkan. Maqasidnya adalah jangan sampai hilang akal. Jadi kan kalau maqasid itu dia mengarah-arah kepada hikmah ya. Jadi bukan maqasidnya bukan memabukkan, tapi jangan sampai hilang akal. Sebenarnya illatnya, alasannya diharamkan itu adalah, alasan diharamkan itu adalah memabukkan. Alasan diharamkan itu memabukkan. Illatnya apa? Jangan sampai hilang akal. Jadi maqasidnya yang kelima tadi, jangan sampai hilang akal. Itu cara-cara mencari maqasid. Kiasnya adalah setiap memabukkan itu haram. Ini kalau ada yang mencari hukum dengan kias ya. Ada. Ar-Raisuni menyebutkan ada dua pendapat ulama. Mayoritas ulama
dasar dari ini tentang reason ini. Mayoritas ulama dari dasar dari muamalah itu adalah mencari ilat. Dasar dari muamalah mencari ilat, dan dasar dari ibadah adalah kepatuhan. Betul. Ini mayoritas ulama ini, dan ini pendapat terkuat. Ibnu Hazm mengatakan dasar dari muamalah itu adalah ibadah. Dasar dari muamalah dan ibadah adalah kepatuhan. Ini sama-sama muamalah dan ibadah dasarnya kepatuhan. Muamalah ini segala boleh kecuali yang diharamkan. Kalau ibadah kan segala haram kecuali yang dibolehkan. Yang terbalik ya. Jadi nggak bisa disatukan ini. Jadi Ibnu Hazm ini agak lemah pendapatnya. Yang terkuat adalah mayoritas ulama. Nah, sampai di situ ya pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.